Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat selalu. Sebelumnya, Bulia minta maaf ya karena kemarin tidak mengisi pembelajaran fikih saat offline karena Bulia baru menikah gitu. Dan sebelumnya terima kasih ya atas ucapan-ucapannya, entah dari online atau yang bisa datang ke pernikahan Bulia gitu. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang ketentuan makanan halal dan haram. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut nih, mari kita tonton video kartun tentang makanan halal dan haram. Yuk kita tonton bareng-bareng ya. Jangan lupa simak dan perhatikan baik-baik. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ada apa nak? Ini Pak, saya mau bertanya, kenapa makan daging babi itu haram ya Pak? Ya, karena itu sudah diatur dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 3 dan sudah dilakukan penelitian tentang itu, dimana ternyata daging babi tidak layak dikonsumsi oleh manusia karena mengandung kuman-kuman yang berbahaya dan dapat menyebabkan sakit pada manusia. Oh begitu ya Pak. Kalau mau makan pisang goreng gimana Pak? Halal atau haram? Pisang goreng itu halal. Kenapa kamu tanya begitu? Kemarin nenek saya nggak mau makan pisang goreng Pak, yang dibeli oleh bapak saya. Kata nenek, pisang goreng itu haram karena dibeli bapak dari uang korupsi di kantornya. Kalau itu alasan dari nenekmu, memang benar, karena uang korupsi sama saja dengan uang curian. Bahkan lebih parahnya lagi, uang itu adalah keperluan hajat orang banyak. Oh, ternyata begitu ya Pak. Saya sangat sedih dan menyesal karena baru mengetahuinya. Yang sabar ya nak, semoga bapak kamu diberi petunjuk oleh Allah. Amin. Terima kasih ya Pak. Bagaimana anak-anak video tadi? Semoga dapat menginspirasi kita ya. Nah anak-anak, adapun tujuan pembelajaran pada materi saya ini yaitu ada 3. Yang pertama, peserta didik dapat membiasakan mengkonsumsi makanan halal dan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua yaitu peserta didik dapat menjelaskan ketentuan halal haramnya makanan. Dan yang ketiga yaitu peserta didik dapat menganalisis penyebab halal dan haramnya makanan serta mengomunikasikan hasil analisis dengan baik. Nah anak-anak, sebelum ibu lanjut mengenai ketentuan makanan halal dan haram, nah disitu kan ada gambar. Ibu minta kepada anak-anak untuk mengamati manakah makanan yang boleh dikonsumsi dan mana yang tidak boleh dikonsumsi dalam syariat Islam. Jawabannya ditaruh kolom komentar ya. Nah anak-anak, untuk mengetahui lebih lanjut dari gambaran yang ibu tampilkan tadi, mana yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi, mari kita bahas satu persatu.
Anak-anak, apa sih makanan halal itu? Makanan halal adalah makanan yang dibolehkan oleh syariat Islam untuk dikonsumsi kecuali ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Dengan kata lain, bahwa semua makanan baik berupa tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, binatang, dan lain sebagainya pada dasarnya adalah halal dan baik sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut haram untuk dikonsumsi. Adapun dasar hukum makanan halal itu tercantum pada surat Al-Baqarah ayat 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin, yang artinya, hai manusia, makanlah sebagian makanan yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, anak-anakku sekalian, makanan yang dikonsumsi seorang muslim hendaknya memenuhi dua syarat. Yang pertama yaitu halal dan yang kedua yaitu thayyib. Nah, halal artinya diperbolehkan dikonsumsi dan tidak dilarang oleh hukum syara. Dan yang kedua yaitu thayyib. Thayyib itu adalah makanan dari makanan tersendiri yaitu sehat, mengandung nutrisi, dan bermanfaat untuk kesehatan kita. Anak-anak, halalnya suatu makanan itu harus meliputi 3 hal. Yang pertama yaitu halal karena zatnya, yang kedua halal cara mendapatkannya, dan yang ketiga halal karena proses atau cara pengolahannya. Langsung ibu bahas nih maksudnya. Maksudnya halal karena zatnya gimana Bu? Maksudnya itu makanan itu terbuat dari bahan yang halal, tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan menurut syariat. Contohnya nih, beras, biji-bijian, hewan yang ada di laut dan hewan ternak. Dan yang kedua yaitu halal cara mendapatkannya. Maksudnya gimana nih? Maksudnya itu sesuatu yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal. Contohnya yaitu makanan yang diperoleh dengan mencuri atau merampok atau menipu. Dan yang ketiga yaitu halal karena proses atau cara pengolahannya. Selain cara memperolehnya harus secara halal, tapi cara memprosesnya juga harus benar. Anak-anak, hewan seperti ayam, kambing, sapi haruslah disembelih sesuai dengan syariat Islam. Kemudian makanan ataupun minuman lainnya, proses pengolahannya dengan bahan-bahan yang halal. Selanjutnya yaitu jenis makanan yang halal. Jenis makanan yang halal ini ada 3 nih. Yang pertama yaitu semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dan yang kedua yaitu semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikan. Dan yang ketiga yaitu semua makanan yang tidak memberi mudarat, tidak membahayakan kesehatan, dan tidak merusak akal serta moral. Nah, selanjutnya yaitu manfaat makanan yang halal. Kalau kita memakan makanan yang halal, pasti kita mendapatkan manfaat yang baik. Ada 5 nih. Yang pertama yaitu mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita telah menaati perintahnya dan memilih jenis makanan yang halal. Dan yang kedua yaitu menumbuhkan akhlakul karimah.
Yang ketiga, menjadi sumber tenaga. Dan yang keempat, terjaga kesehatannya karena makanan yang dikonsumsi oleh kita itu baik dan bernutrisi untuk tubuh kita. Dan yang terakhir yaitu menjaga akal dan hati seseorang. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan membahas tentang ketentuan makanan yang haram. Makanan haram apa sih itu, anak-anak? Makanan haram adalah makanan yang diharamkan untuk dikonsumsi karena ada nas dalam Al-Quran dan hadis. Bila tidak mendapat petunjuk yang melarang, maka halal dikonsumsi. Anak-anakku sekalian, ada beberapa jenis makanan haram nih. Yang pertama itu haram lidzatihi. Yang dimaksud dengan haram lidzatihi apa? Haram lidzatihi adalah hukum asal dari makanan itu sendiri memang sudah haram. Nah, ada beberapa contoh nih. Yang pertama yaitu daging babi. Seluruh makanan, obat-obatan, dan kosmetik yang ada unsur babinya, bentuk apapun itu haram untuk dikonsumsi. Dan yang kedua yaitu darah. Darah entah dari binatang maupun manusia itu haram dikonsumsi, baik secara langsung maupun dicampurkan pada bahan makanan, karena dari itu sendiri itu najis, kotor, dan menjijikkan dan dapat mengganggu kesehatan. Nah, jenis makanan haram yang kedua yaitu haram li ghairihi. Haram li ghairihi adalah haram karena faktor eksternal atau luar. Haram li ghairihi ini adalah hukum asli dari makanan itu sendiri adalah halal, akan tetapi dia berubah menjadi haram karena adanya sebab yang tidak berkaitan dengan makanan tersebut. Contohnya apa nih? Contohnya yaitu kita makan makanan yang halal seperti daging ayam, daging sapi, atau daging kambing, tapi makanan itu hasil mencuri akan menyebabkan makanan yang halal tersebut menjadi haram. Dan contoh yang kedua yaitu jika kita membeli makanan yang halal tapi uangnya dari korupsi, itu juga akan menjadikan makanan halal menjadi haram. Nah, anak-anak, jika kita mengkonsumsi makanan yang haram, maka dapat berakibat buruk loh bagi kita sendiri maupun orang lain. Di antara akibat buruk dari mengkonsumsi makanan haram yaitu yang pertama, amal ibadahnya tidak diterima dan doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu makanan haram dapat merusak jiwa seperti kecerdasan menurun, cenderung lupa dan melakukan hal-hal negatif, senang menyendiri dan melamun, semangat bekerja berkurang, dan menimbulkan permusuhan serta kebencian dan masih banyak lagi. Nah, itu akibat buruknya ya. Jadi jangan sekali-sekali anak-anakku sekalian untuk mengkonsumsi makanan yang haram. Anak-anakku sekalian, itulah pembahasan kita hari ini tentang materi ketentuan makanan halal dan haram. Semoga kalian mengerti ya. Nih, Bulia ada tugas buat kalian. Buat sendiri 5 soal pilihan ganda dan 5 soal isian singkat tentang pengertian halal haram, contohnya dan lain-lain sebagainya, beserta jawabannya ya. Jangan lupa beserta jawabannya. Bulia lupa itu untuk menulis di PPT-nya. Ya, jangan lupa dikumpulkan hari Selasa minggu depan. Nanti kalau tidak ada yang nggak mengerjakannya, Bulia hukum. Oke? Terima kasih. Yuk kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa sesudah belajar.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Ibu Lia akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.